Para pelaku kriminal mencelakai dan mengecor tubuh korban dengan semen. Hal tersebut dilakukan untuk menghilangkan jejak serta bau anyir dari jasad korban yang membusuk. Dan bagaimana kisah selengkapnya? Inilah Kejam, Jasad Ini di Semen yang dirangkum dalam versi On The Spot. Belum lama ini, Indonesia geger dengan adanya berita penghilangan nyawa yang dilakukan oleh Didik Ponco Sulistyo, pria warga dusun Kerajaan Desa Puguh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Di dalam keterangannya, Didik mengatakan bahwa dirinya sakit hati dimaki usai menagih hutang ke Fitria sebesar Rp500.000. Makian kasar dari perempuan berusia 25 tahun itu membuat Didik meradang. Fitria disinyalir sebagai wanita idaman lain dari Didik sebelumnya dipanggil ke rumah Didik. Di rumah tersebut, keduanya memadu asmara. Didik lalu menanyakan perihal uang Rp500.000 yang dipinjam. Fitria yang tidak terima ditagih, mengumpat dan memaki. Didik yang kesal akhirnya menghabisi Fitria. Kebingungan takut ketahuan orang banyak, jenazah Fitria kemudian dicor dengan semen sebanyak 3 lapis di bak mandi rumah Didik. Polisi bergerak cepat. Didik akhirnya diringkus tanpa perlawanan. Pelaku mengaku kalau sosok Fitria selalu mengganggunya. Saat ini jenazah korban sudah dimakamkan pihak keluarga. Didik dijerat pasal 340 KUHP subsidiair pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Sekitar bulan Oktober tahun 2017 yang lalu, polisi dikejutkan dengan penemuan tulang belulang di dalam sumur tertutup beton di lahan bekas perumahan di Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Kasus tersebut berhasil terungkap setelah anggota kepolisian menguping obrolan warga di warung kopi. Dari informasi yang dikumpulkan, disebutkan bahwa ada sebuah keluarga yang kehilangan anggota keluarganya sejak tahun 2015 yang lalu. Setelah ditemukan titik terang, nama Andi Prawangsa mencuat. Pengamen jalanan ini diduga adalah korban yang diperbincangkan warga di warung kopi. Di tempat Andi biasa mangkal, polisi curigai satu sumur yang ditutupi beton. Saat sumur dibongkar, ditemukan tulang belulang. Setelah diperiksa, ternyata tulang belulang tersebut adalah benar Andi Prawangsa yang sejak 2015 tak ada kabar. Polisi kemudian menangkap 2 orang pelaku, Abu Dawud dan M. Gofur. Keduanya merupakan teman sepermainan korban. Dari keterangan pelaku didapatkan motif pembunuhan akibat tersulut api cemburu. Dawud merasa korban memiliki hubungan spesial dengan istrinya. Karena merasa sakit hati, nyawa pemuda 19 tahun tersebut kemudian dihabisi dan jasad korban dimasukkan ke dalam sumur. Agar tidak tercium bau busuknya, jasad dicor dan ditutup dengan beton. Siapa sangka 2 kawan karib yang selalu bersama setiap harinya tiba-tiba harus terpisah karena salah satunya menjadi otak pelaku utama penghilangan nyawa. Kejadian tersebut bermula saat Nur Hadi Santoso menyenggol kabel lampu penerangan di tempatnya bekerja. Nur Hawi alias Awi yang lagi serius bekerja merasa terganggu. Awi kemudian langsung marah dan menampar muka Nur berkali-kali. Terang saja, diperlakukan di depan umum dengan kasar membuat Nur sakit hati. Awi yang merasa hilaf karena tersulut dendam langsung menghabisi nyawa temannya dengan balok paving di sekitar lokasi. Setelah memastikan korban tidak bernyawa, pelaku kemudian membongkar paving yang sudah tersusun rapih dan menyemen jasad temannya tersebut di dalam tanah. Namun, sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga. Hal tersebut persis menggambarkan perbuatan keji Nur yang akhirnya berhasil diketahui oleh polisi. Nur kemudian ditangkap di dalam pelariannya ke Malang.
Jangankan kepada teman, hanya karena berselisih pendapat saja, nyawa Sopyan bisa melayang di tangan sepupunya sendiri, Riko Lesmana, 24 Oktober 2016 yang lalu. Karena bingung mau disembunyikan di mana, jasad korban kemudian dimutilasi menjadi 13 bagian. Tidak hanya itu saja, ia juga menyemen jasad pria 43 tahun tersebut di rumah kontrakannya di Jalan Kampung Kramat, Jakarta Timur. Meninggalnya Sopyan berawal saat Riko dan dirinya terlibat cekcok mulut. Lantaran Riko meminta ongkos untuk pulang. Sopyan menolak dan menghina Riko beserta keluarganya. Karena merasa sakit hati, Riko langsung menghabisi nyawa Sopyan. Dia kemudian mengontrak salah satu rumah untuk memutilasi dan menyemen jenazah korban di area dapur. Setelah seminggu lamanya, perbuatan kejam Riko akhirnya terbongkar saat kakak korban menanyakan keberadaan adiknya kepada sang pelaku. Dari situlah akhirnya aksi Riko terkuak. Ia mengakui bahwa dirinya lah yang telah melenyapkan nyawa korban. Akibat perbuatannya tersebut, Riko Lesmana mendekam di balik jeruji selama 20 tahun penjara. Kasus selanjutnya terbilang sangat di luar akal sehat manusia normal. Bagaimana tidak? Bocah berinisial FKR yang berusia 4 tahun warga Enderosono, Surabaya, Jawa Timur, tewas disemen dan dijadikan patung oleh tetangganya sendiri. Solihin mengaku memendam rasa jengkel terhadap ayah FKR. Namun karena tidak berani menegur ayahnya, Solihin akhirnya hilangkan nyawa bocah FKR. Peristiwa naas itu terjadi pada 16 Februari 2013 yang lalu saat pelaku melihat korban tengah bermain di depan rumah tetangga. Polisi akhirnya bisa membongkar kasus ini. Mereka datang ke lokasi dan langsung melakukan pengejaran. Solihin berhasil diamankan di kawasan Kenjeran ketika hendak menyeberang ke Pulau Madura. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa ember dan sisa semen yang dipakai pelaku untuk menyemen tubuh bocah 4 tahun tersebut. Masih ingat nama Ferry Idam Henyansyah? Pria bernama akrab Rian Jombang adalah seorang pelaku keji penghilang nyawa 11 orang di Jakarta dan di Jombang. Kasus yang mulai terungkap setelah penemuan jasad termutilasi di Jakarta pada 15 Juli 2008. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, terungkap bahwa Rian telah melakukan beberapa aksi keji lain. Dia mengubur para korban di halaman belakang rumahnya di Jombang. Ketika sudah diketahui lokasi penguburan jasad korban, di dalam penggalian pertama ditemukan jasad Vincent Yudi Priyono, Ariel Somba, Grady Glenn Adam Tumbuan, dan Guru Setio Pramono alias Guntur. Dan pada penggalian kedua, petugas menemukan Agustinus Fitri Setiawan, Nani Hidayati, Sylvia Ramadhani, putri dari Nani Hidayati, Muhammad Aksoni, Zainal Abidin, dan Muhammad Asrori alias Aldo. Dan pemirsa, itulah informasi yang telah kami rangkum dalam versi On The Spot. Sekiranya dengan kasus ini kita dapat lebih berhati-hati dalam bertindak dan berbicara. Ingat, mulutmu adalah harimaumu. Apakah buaya ada di Danau Tolire merupakan jelmaan manusia? Dan benarkah jika dulu sebelum menjadi danau, Tolire adalah sebuah kampung yang akhirnya dikutuk karena kesalahan yang dibuat oleh kepala desa dan putrinya? Saksikan pembahasannya setelah yang satu ini hanya di On The Spot. Semua saya undang untuk hadir di jamuan kepresidenan di pojok istana. 7 dari 10 orang memilih gula tebu kuning. Lebih alami dan lebih legit.